Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan materi tentang penawaran uang dan kegiatan ekonomi negara. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu ada saya sendiri, Maya Amalia, lalu ada Nasuha, dan yang ketiga ada Raja Bakti Pratama. Hal-hal yang diterangkan dalam materi ini adalah yang pertama, hubungan antara penawaran uang dengan tingkat harga, yang kedua, teori keuangan Keynes, yang ketiga, uang dan kegiatan ekonomi pandangan Keynes, yang keempat, efek perubahan penawaran yang dalam analisis ADAS, yang kelima, kebijakan moneter dan kegiatan ekonomi, dan yang terakhir, efek kebijakan moneter dalam grafik. Penawaran uang dan harga pandangan klasik. Ahli-ahli ekonomi sebelum Keynes, terutama ahli-ahli ekonomi klasik, menumpukan analisis mereka kepada efek dari perubahan-perubahan penawaran uang ke atas tingkat harga. Teori keuangan ini boleh dibedakan dalam dua bentuk, yaitu teori kuantitas dan teori sisa tunai. Dalam uraian yang akan dibuat, dengan nyata akan dapat dilihat bahwa kedua-dua teori tersebut mempunyai bentuk yang berbeda. Akan tetapi, pandangan pokok teori tersebut adalah sama, yaitu perubahan dalam penawaran uang akan menimbulkan perubahan yang sama presentasinya dengan tingkat harga. Kenaikan penawaran uang yang akan menaikkan harga pada tingkat yang sama, dan penurunan penawaran uang akan menurunkan harga juga pada tingkat yang sama. Pertambahan penawaran uang sebanyak 5% akan menaikkan harga pada tingkat 5% juga. Apabila tidak terdapat perubahan dalam penawaran uang, harga juga tidak berubah. Persamaan pertukaran. Teori kuantitas uang biasanya diterangkan dengan menggunakan persamaan pertukaran. Persamaan tersebut dinyatakan sebagai berikut. MV kurang PT, di mana M adalah penawaran uang, V adalah laju peredaran uang, P adalah tingkat harga, dan T adalah jumlah barang-barang dan jasa yang diperjualbelikan dalam perekonomian. Di dalam persamaan tersebut, M diartikan sebagai penawaran uang dalam pengertian yang sempit atau M1. Ini berarti M sama dengan mata uang dalam edaran tambah uang bank atau uang giral. Besarnya V ditentukan oleh keseringan uang yang tersedia berpindah tangan dalam masyarakat dalam suatu tahun tertentu. Apabila penawaran uang digunakan sebanyak 5 kali untuk transaksi dalam setahun, maka nilai V adalah 5. Tingkat harga atau P memberikan gambaran tentang indeks harga atau tingkat harga umum dalam ekonomi tersebut. Tidak mungkin untuk menunjukkan tingkat perubahan harga dari berbagai macam barang karena dalam perekonomian terdapat beribu barang dengan tingkat perubahan harga yang berbeda. Oleh karena itu, dalam persamaan yang sederhana di atas, yang diperhatikan hanyalah perubahan dalam indeks harga. Perubahan ini menggambarkan perusahaan rata-rata tingkat harga dalam perekonomian. Jumlah barang dalam ekonomi, yaitu T, mempunyai arti berikut. Yang pertama, ia adalah nilai fisika dan bukan nilai uang. Yang kedua, ia meliputi barang-barang jadi maupun barang setengah jadi. Oleh karena itu, PT tidak sama nilainya dengan pendapatan nasional. Nilai PT lebih besar dari pendapatan nasional karena ia meliputi nilai transaksi barang-barang setengah jadi. Dalam uraian mengenai pendapatan nasional, telah dijelaskan bahwa pendapatan nasional adalah nilai barang-barang jadi yang diproduksikan dalam sesuatu negara pada satu tahun tertentu. Teori kuantitas uang ada kalanya dinyatakan dengan menggunakan persamaan berikut. MVY sama dengan Y, di mana M adalah penawaran uang, V adalah laju peredaran uang yang dibelanjakan untuk membeli barang-barang jadi saja, dan Y adalah pendapatan nasional. Nilai Y adalah sama dengan tingkat harga dikalikan dengan jumlah barang-barang jadi yang diperjualbelikan. Dengan demikian, Y adalah lebih kecil dari PT. Sebagai akibat dari keadaan ini, maka VY adalah lebih kecil dari V. Teori kuantitas uang. Pandangan dari teori kuantitas uang dapat diringkaskan sebagai berikut. Perubahan dalam penawaran uang akan menimbulkan perubahan yang sama tingkatnya ke atas harga-harga, dan perubahan kedua variabel tersebut adalah ke arah yang sama. Apabila penawaran uang bertambah sebanyak 5%, maka harga-harga bertambah sebanyak 5%. Dan apabila penawaran uang berkurang sebanyak 5%, maka harga-harga juga akan berkurang sebanyak 5%. Asumsi dan pandangan teori kuantitas.
asumsi dan pandangan teori kuantitas yang dikemukakan oleh Irving Fisher, seorang ahli ekonomi Amerika yang tergolong dalam golongan ahli-ahli ekonomi klasik. Pandangan teori kuantitas didasarkan kepada dua asumsi sebagai berikut. Yang pertama, laju peredaran uang atau P adalah tetap. Menurut ahli-ahli ekonomi klasik, kelajuan peredaran uang tergantung kepada beberapa faktor teknikal seperti sistem pembayaran gaji, ciri-ciri kegiatan perdagangan, efisiensi sistem pengangkutan, dan kepadatan penduduk. Faktor-faktor ini tidak mengalami perubahan dalam jangka pendek, dan oleh karena itu cara-cara masyarakat untuk menggunakan uang dan berbelanja tidak berubah. Yang kedua, kesempatan kerja penuh selalu tercapai dalam ekonomi. Oleh karena itu, jumlah barang-barang adalah tetap dan tidak dapat ditambah. Di samping itu, penawaran tidak akan pernah kurang dari produksi barang pada kesempatan kerja penuh. Oleh karena itu, sesuai dengan rumusan sains, setiap barang yang dikeluarkan akan dibeli masyarakat. Maka untuk memaksimumkan untung mereka akan selalu memproduksikan barang pada tingkat kesempatan kerja penuh. Ini berarti T adalah tetap jumlahnya, ia tidak bertambah maupun berkurang. Untuk lebih memahami pandangan teori kuantitas, dalam uraian berikut teori tersebut diterangkan dengan menggunakan satu contoh angka. Misalnya dalam sesuatu perekonomian, T sama dengan 500, penawaran uang 200 dan laju peredaran uang adalah 5. Berdasarkan kepada teori ini, tingkat harga adalah 2, yaitu seperti ditunjukkan pada perhitungan tersebut. MV sama dengan PT, 200 dikali 5 sama dengan 500P, P sama dengan 2. Apakah akan terjadi kepada tingkat harga? Apabila penawaran uang meningkat sebanyak 25%, yaitu dari 200 menjadi 250, dengan menggunakan persamaan teori kuantitas, akan dapat dilihat bahwa tingkat harga akan mengalami kenaikan sebanyak 25%, yaitu dari 2 menjadi 2,50, yaitu MV kurang PT, 250 dikali 5 sama dengan 500P, P sama dengan 2,5. Teori sisa tunai. Beberapa tahun sebelum Irving Fisher mengembangkan teori kuantitas, seorang ahli ekonomi Inggris yaitu Alfred Marshall dari Cambridge mengembangkan teori sisa tunai. Teori ini juga menerangkan sifat hubungan di antara penawaran uang dan tingkat harga. Teori sisa tunai mempunyai pandangan yang sama dengan teori kuantitas. Teori ini juga berpendapat bahwa perubahan dalam penawaran uang akan menimbulkan perubahan harga-harga yang sama tingkatnya. Teori sisa tunai diterangkan dalam menggunakan persamaan berikut. M sama dengan KPT, di mana MPT mempunyai arti yang sama dengan MP dan T dalam persamaan MV sama dengan PT. Dalam teori sisa tunai, K adalah bagian dari pendapatan masyarakat yang tetap dipegang mereka dalam bentuk tunai. Sekiranya 20% dari pendapatan akan dipegang masyarakat dalam bentuk tunai, maka K sama dengan 1/5. Dalam teori sisa tunai, M sama dengan KPT atau M per K sama dengan PT. Sedangkan persamaan teori kuantitas adalah MV sama dengan PT. Dengan demikian, M per K sama dengan MV atau K 1 sama dengan 1/V. Kritik-kritik utama yang dikemukakan ke atas teori kuantitas diterangkan di bawah ini. Yang pertama, permisalan bahwa T adalah tetap. Kurang tepat asumsi ini erat hubungannya dengan keyakinan bahwa perekonomian selalu mencapai tingkat kesempatan kerja penuh. Oleh karena ahli-ahli ekonomi klasik berpendapat kesempatan kerja penuh selalu tercapai, maka seterusnya mereka berpendapat bahwa jumlah barang-barang dalam perekonomian tak dapat ditambah, maka T tetap. Golongan Keynesian berpendapat bahwa kesempatan kerja penuh tidak selalu dicapai. Yang banyak berlaku adalah kegiatan ekonomi yang tidak menggunakan faktor-faktor produksi secara sepenuhnya dan menyebabkan pengangguran. Oleh karena itu, jumlah barang-barang atau T masih boleh Yang kedua, laju peredaran uang tidak selalu tetap dalam jangka pendek dan jangka panjang. Di samping faktor-faktor yang disebutkan oleh ahli-ahli ekonomi klasik, banyak lagi faktor-faktor lain yang mempengaruhi kelajuan peredaran uang. Pengangguran yang tinggi mengurangi pengeluaran masyarakat, dan ini mengurangi laju peredaran uang. Inflasi menyebabkan orang lebih suka berbelanja sekarang dari di masa akan datang.
maka peredaran uang bertambah cepat. Dalam jangka panjang, kemajuan dan perkembangan institusi keuangan mengurangi sisa tunai dan ini mempercepat laju peredaran uang. Dengan demikian, terdapat faktor-faktor penting dalam jangka pendek dan jangka panjang yang akan mempengaruhi dan boleh mengubah laju peredaran uang. Yang ketiga, perhubungan di antara penawaran uang dan harga adalah lebih rumit dari yang diterangkan oleh teori kuantitas. Apabila ekonomi menghadapi masalah pengangguran, persamaan MV sama dengan PT tidak dapat digunakan untuk menerangkan bagaimana perubahan penawaran uang akan mempengaruhi harga dan jumlah produksi barang dan jasa. Adakah harga tetap dan jumlah produksi bertambah mengikuti pertambahan penawaran uang? Adakah P dan T yang akan bertambah atau adakah T tetap tidak berubah dan P bertambah? Jawaban manakah yang dari ketiga itu jawaban yang sebenarnya tidak diterangkan oleh teori kuantitas. Yang keempat, teori kuantitas hanya memperhatikan fungsi uang sebagai alat untuk melicinkan kegiatan tukar-menukar dan transaksi dengan menggunakan uang. Dalam persamaan MV sama dengan PT, masyarakat dianggap meminta uang untuk tujuan membiayai transaksi saja. Berdasarkan persamaan tersebut, harga-harga akan tetap stabil apabila kenaikan T sebanyak 5% diikuti oleh pertambahan M sebanyak 5% juga. Ini menunjukkan persamaan MV sama dengan PT menganggap bahwa uang hanya digunakan untuk tujuan transaksi jual beli barang. Dalam teori Keynes, uang digunakan juga untuk tujuan berjaga-jaga dan spekulasi. Yang kelima, teori kuantitas mengabaikan efek perubahan penawaran uang ke atas suku bunga. Dalam teori kuantitas tidak diperhatikan efek perubahan dari penawaran uang ke atas suku bunga. Ini disebabkan karena dalam teori klasik, suku bunga ditentukan oleh penawaran tabungan dan permintaan tabungan untuk investasi. Oleh sebab itu, mereka berpendapat bahwa penawaran uang tidak mempengaruhi suku bunga. Pandangan golongan Keynesian adalah berbeda. Menurut golongan Keynesian, penawaran uang mempengaruhi suku bunga. Teori keuangan Keynes. Teori keuangan Keynes terutama menerangkan tiga hal, yaitu yang pertama, tujuan-tujuan masyarakat untuk meminta atau menggunakan uang. Yang kedua, faktor-faktor yang menentukan tingkat bunga. Yang ketiga, efek perubahan penawaran uang ke atas kegiatan ekonomi negara. Tujuan-tujuan memegang uang. Di dalam analisis Keynes, masyarakat meminta atau memegang uang untuk tiga tujuan, untuk transaksi, untuk berjaga-jaga, dan untuk spekulasi. Permintaan uang untuk transaksi. Memegang uang untuk membayar transaksi merupakan tujuan memegang uang yang paling penting. Di dalam perekonomian modern di mana tingkat spesialisasinya tinggi, uang sangat penting perannya untuk melancarkan kegiatan ekonomi dan transaksi atau jual beli. Tingkat spesialisasi yang tinggi hanya mungkin wujud apabila pertukaran dilakukan dengan menggunakan uang, karena dengan ini pemilik uang akan dapat dengan mudah menggunakannya untuk membeli barang-barang yang mereka perlukan. Keadaan ini akan mendorong orang untuk melakukan spesialisasi dalam pekerjaan yang sesuai dengan kemahirannya dan memaksimumkan pendapatan dari pekerjaan tersebut. Sebagian besar dari uang yang diterima dari pekerjaan tersebut akan digunakan untuk membeli kebutuhan-kebutuhan seperti makanan, pakaian, dan pengeluaran lainnya. Permintaan uang untuk berjaga-jaga. Untuk membiayai transaksi, uang diminta pula oleh masyarakat untuk menghadapi keadaan kesusahan atau masalah penting lain di masa depan. Uang yang disisihkan untuk tujuan ini dinamakan permintaan uang untuk tujuan menjaga-jaga. Masa depan adalah keadaan yang tidak boleh diramalkan. Ada kalanya keadaan masa depan semakin bertambah baik, tetapi ada kalanya masalah-masalah buruk akan dihadapi. Untuk menghadapi masa depan yang tidak pasti, terutama untuk menghadapi masalah kesusahan, sebagian uang yang diminta masyarakat digunakan untuk menghadapi masalah kesusahan di masa yang akan datang. Permintaan uang untuk tujuan awasan adalah permintaan uang untuk menghadapi kesusahan-kesusahan seperti apabila ada anggota keluarga yang sakit dan kehilangan pekerjaan, serta kehilangan kemampuan untuk bekerja. Di samping itu, uang digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga yang lebih baik, yaitu untuk membeli rumah, membiayai persekolahan anak-anak, dan untuk pergi melancong. Permintaan uang untuk spekulasi. Permintaan uang untuk spekulasi
Dalam ekonomi modern, di mana institusi keuangan sudah berkembang, masyarakat menggunakan uangnya untuk tujuan spekulasi, yaitu disimpan atau digunakan untuk membeli surat-surat berharga seperti obligasi pemerintah, saham perusahaan, dan treasury bill. Dalam menggunakan uang untuk tujuan spekulasi ini, suku bunga atau dividen yang diperoleh dari memiliki surat-surat berharga sangat penting dalam menentukan besarnya jumlah permintaan uang. Apabila suku bunga atau dividen surat-surat berharga itu tinggi, masyarakat akan menggunakan uang untuk membeli surat-surat berharga tersebut. Akan tetapi, apabila suku bunga dan tingkat pengembalian modal rendah, mereka akan lebih suka menyimpan uangnya daripada membeli surat-surat berharga. Permintaan uang dalam grafik yang diartikan dengan permintaan uang adalah jumlah uang yang diminta oleh masyarakat ketika tiga tujuan meminta uang, yaitu tujuan transaksi, tujuan berjaga-jaga, dan tujuan spekulasi. Permintaan uang untuk tujuan transaksi dan berjaga-jaga mempunyai sifat yang berbeda dengan permintaan uang untuk tujuan spekulasi. Permintaan uang untuk tujuan transaksi dan berjaga-jaga ditentukan oleh pendapatan nasional. Semakin tinggi pendapatan nasional, semakin banyak uang yang diperlukan untuk tujuan transaksi dan berjaga-jaga. Sedangkan permintaan uang untuk tujuan spekulasi ditentukan oleh suku bunga. Apabila suku bunga tinggi, permintaan uang untuk spekulasi adalah rendah. Oleh karena uang telah digunakan untuk membeli surat-surat berharga. Sebaliknya, apabila tingkat bunga rendah, maka permintaan uang untuk spekulasi tinggi oleh karena masyarakat tidak bersedia melakukan pembelian surat-surat berharga dan akan memegang uang. Ciri-ciri dari tiap-tiap tujuan untuk memegang uang dapat digambarkan seperti gambar 9.1. Dapat dijelaskan, gambar A adalah kurva permintaan uang untuk tujuan transaksi dan berjaga-jaga. Seperti telah diterangkan, permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga ditentukan oleh pendapatan masyarakat atau pendapatan nasional. Sifat hubungan inilah yang ditunjukkan dalam gambar tersebut. Sumbu datar menunjukkan jumlah uang yang diminta, dan sumbu tegak menunjukkan pendapatan nasional. Kurva MTP bergerak dari bawah kiri ke kanan atas dan bermula dari titik origin. Kurva seperti ini berarti semakin tinggi pendapatan nasional, maka semakin tinggi permintaan uang untuk transaksi. Ketika pendapatan nasional YA, permintaan uang adalah MA. Dan ketika pendapatan nasional YB, maka permintaan uang adalah MB. Sifat hubungan ini digambarkan oleh kurva MTP. Pada gambar B, menunjukkan permintaan uang untuk tujuan spekulasi. Sumbu datar menunjukkan jumlah uang yang digunakan untuk tujuan spekulasi, dan sumbu tegak menunjukkan suku bunga. Pada suku bunga sebesar R0, jumlah uang yang diminta adalah M0. Pada suku bunga sebesar R1, jumlah uang yang diminta adalah M1. Maka kurva MSP adalah kurva permintaan uang untuk spekulasi dan ciri-cirinya adalah semakin rendah suku bunga, semakin banyak permintaan uang untuk tujuan spekulasi. Maksudnya, semakin rendah suku bunga, semakin besar keinginan masyarakat untuk menyimpan uang dan tidak menggunakannya untuk spekulasi. Grafik permintaan uang. Grafik A menggambarkan permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga. Oleh karena ia tidak ditentukan oleh suku bunga, maka kurva MTP adalah tidak elastik sempurna atau tegak lurus. Kurva MCP dalam grafik B adalah permintaan uang untuk tujuan spekulasi. Permintaan uang dalam masyarakat yaitu MD yang meliputi permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga dan spekulasi ditunjukkan dalam grafik C. Kurva MD diperoleh dari menjumlahkan kurva MTP dengan kurva MCP. Kurva MD menunjukkan bahwa pada suku bunga sebesar R0, permintaan uang dalam perekonomian adalah D0. Pada suku bunga R1, permintaan uang dalam perekonomian adalah D1. Grafik penawaran uang. Di dalam gambar 9.3 ditunjukkan kurva permintaan dan penawaran uang dalam perekonomian dan bagaimana kedua faktor tersebut menentukan suku bunga. Kurva MD adalah kurva permintaan uang dan ditentukan dengan cara seperti yang telah ditunjukkan dalam gambar 9.2. Sedangkan kurva MS0 dan MS1 adalah kurva penawaran uang. Jumlah penawaran uang dalam suatu masa tertentu ditentukan oleh pemerintah melalui bank sentral dan jumlahnya adalah tetap dalam jangka pendek. Maka kurva penawaran uang tidak
tidak elastik sempurna atau tegak lurus. Perubahan dalam penawaran uang ditunjukkan oleh pergerakan-pergerakan kurva tersebut. Pergerakan ke kiri berarti penawaran uang turun, dan pergerakan ke kanan berarti penawaran uang bertambah. Grafik penentuan suku bunga. Suku bunga dalam ekonomi ditentukan oleh keseimbangan dalam permintaan dan penawaran uang. Asumsikan pada mulanya jumlah penawaran uang adalah MS0, kurva ini bersilang R0. Seterusnya asumsikan pula penawaran uang bertambah dan menjadi MS1. Kurva ini bersilang dengan MD di E1, dan ini berarti suku bunga turun menjadi R1. Contoh ini menunjukkan bahwa perubahan-perubahan dalam penawaran uang akan mempengaruhi suku bunga. Uang dan kegiatan ekonomi pandangan Keynes. Menurut pandangan ahli hal ekonomi klasik, seperti yang telah dijelaskan di bagian awal dari bab ini, perubahan dalam penawaran uang akan menimbulkan perubahan tingkat harga. Tetapi perubahan ini tidak menimbulkan efek ke atas tingkat produksi dan kegiatan ekonomi negara. Perekonomian akan tetap mencapai tingkat kesempatan kerja penuh. Pandangan tersebut berbeda dengan pandangan Keynes. Uraian ini menerangkan teori Keynes mengenai efek penawaran uang dan perubahannya ke atas kegiatan ekonomi negara. Mekanisme transisi. Seperti yang telah diterangkan, analisis Keynes berkeyakinan bahwa pengangguran selalu wujud dan menyebabkan tingkat kegiatan dalam ekonomi belum mencapai tingkat yang maksimum. Keadaan ini dapat diperbaiki melalui dua pendekatan atau kebijakan. Menaikkan pengeluaran agregat melalui perubahan pengeluaran pemerintah dan komponen pengeluaran agregat lain seperti ekspor dan investasi, dan membuat perubahan dalam sistem pajak pemerintah. Dan yang kedua, menambah penawaran uang. Hal dalam telah diterangkan dalam bab 5. Bagian ini akan menerangkan efek pertambahan penawaran uang ke atas kegiatan ekonomi. Analisis Keynes menunjukkan bahwa pertambahan penawaran uang akan dapat menambahkan pendapatan nasional. Teori Keynes tidak menunjukkan bagaimana perubahan penawaran uang akan mempengaruhi tingkat harga. Efek perubahan penawaran uang ke atas kegiatan ekonomi negara dapat dibedakan kepada 3 tahap perubahan yang berikut. 1. Perubahan dalam penawaran uang akan menimbulkan perubahan ke atas suku bunga. 2. Selanjutnya perubahan suku bunga akan mengubah jumlah investasi. 3. Perubahan investasi mengubah pengeluaran dan akhirnya pendapatan nasional. Rangkaian peristiwa yang berlaku. Rangkaian peristiwa yang dinyatakan di atas dinamakan mekanisme transmisi atau transmission mechanism, yaitu suatu rangkaian peristiwa yang menggambarkan efek perubahan penawaran uang ke atas kegiatan ekonomi negara. Seperti pada yang digambar ini, efek pertambahan penawaran uang ke atas kegiatan ekonomi. Mekanisme transmisi yang menggambarkan efek perubahan penawaran uang ke atas kegiatan ekonomi negara ditunjukkan dalam gambar 9.4 grafik A. Menggambarkan efek pertambahan penawaran uang ke atas suku bunga. Pertambahan penawaran uang dari MS menjadi MS menyebabkan suku bunga merosot dari R menjadi R. Efek perubahan suku bunga ke atas investasi ditunjukkan dalam gambar B. Pada kegiatan tingkat bunga adalah R, tingkat investasi swasta adalah menurun dan suku bunga menjadi R1 menyebabkan investasi bertambah menjadi L1. Ini berarti investasi bertambah sebanyak AL. Dalam gambar C ditunjukkan efek dari pertambahan investasi AL ke atas pengeluaran agregat dan pendapat nasional. Sebelum berlaku kenaikan investasi mengeluarkan agregat adalah AE, maka pendapat nasional adalah Y. Kenaikan investasi sebanyak AL menaikkan pengeluaran agregat dari AE menjadi AE 1. Sebagai akibatnya pendapatan nasional bertambah dan akan mencapai Y1. Dari uraian ini nyatalah bahwa perubahan-perubahan dalam penawaran uang akan mempengaruhi keseimbangan pendapatan nasional. Pertambahan penawaran uang akan menambah pendapatan nasional dan kesempatan kerja. Sedangkan pengurangan penawaran uang akan menurunkan pendapatan nasional dan kesempatan kerja.
Teori keuangan Keynes dan tingkat harga. Teori keuangan Keynes sama sekali tidak memperhatikan efek perubahan penawaran uang kepada tingkat harga. Oleh karena masih terdapat pengangguran, kenaikan penawaran uang dianggap hanya akan menaikkan pendapatan nasional dan kesempatan kerja. Tingkat harga diasumsikan tidak akan mengalami perubahan. Perangkap likuiditas. Perangkap likuiditas adalah suatu keadaan di mana suku bunga dalam perekonomian mencapai tingkat yang sangat rendah dan menyebabkan permintaan uang untuk tujuan spekulasi menjadi elastis sempurna. Oleh karena ciri ini, maka pada suku bunga yang rendah tersebut permintaan uang dalam perekonomian juga akan menjadi elastis sempurna. Ini ditunjukkan dalam gambar 9.5 perangkap likuiditas. Efek perubahan penawaran uang dalam analisis ADAS. Efek perubahan penawaran uang ke atas kurva AD. Perhatikan gambar 9.6 dalam grafik A. Ditunjukkan bagaimana perubahan penawaran uang akan mempengaruhi keseimbangannya dengan AE, dan pendapatan nasional pada awalnya diasumsikan pengeluaran agregat adalah AE kosong dan tingkat harga adalah P kosong. Pengeluaran agregat tersebut akan menyebabkan keseimbangan pendapatan nasional dicapai di E kosong, dan dengan demikian pada mulanya pendapatan nasional adalah Y kosong sesuai dengan keadaan keseimbangan yang asal. Ini dalam gambar B ditunjukkan kurva AD yang melalui titik A yang menggambarkan tingkat harga adalah P kosong dan pendapatan nasional real adalah Y kosong. Perubahan penawaran uang seperti ditunjukkan dalam analisis mengenai mekanisme transmisi akan mengalihkan kurva AE kosong apabila penawaran uang berkurang. Kurva AE kosong akan pendapatan nasional berkurang pada Y1. Perubahan ini berlaku pada tingkat harga yang digambarkan oleh titik B pada grafik B. Perubahan yang sebaliknya yaitu apabila penawaran uang bertambah, kurva pengeluaran agregat akan ke atas, misalnya menjadi AE2, keseimbangan pendapatan nasional akan berubah ke E2 dan pendapatan nasional meningkat menjadi Y2. Dalam analisis ADAS, keseimbangan ini ditunjukkan oleh titik C. Titik ini menggambarkan sampai C, mana kurva AD bergerak apabila penawaran uang bertambah. Pertambahan itu menyebabkan AD bergeser menjadi AD2. Keadaan satu kurva AS landai. Perhatikan gambar 9.7. Perhatikan kurva AD dan kurva AS kosong yang bentuknya landai. Keseimbangan ADAS yang asal adalah di E. Dengan demikian tingkat harga adalah P dan pendapatan nasional real Y. Pertambahan penawaran uang mengalihkan kurva AD menjadi AD1 dan menyebabkan keseimbangan bergeser ke E. Kedudukan keseimbangan ini menunjukkan tingkat harga mengalami kenaikan yang relatif kecil dari P0 menjadi P1 dan pendapatan nasional mengalami kenaikan yang relatif besar dari Y0 menjadi Y1. Keadaan 2 kurva AS curam. Sekarang perhatikan keseimbangan di antara AD dan AS1 di mana kurva AD adalah seperti yang diterangkan sebelum ini, tetapi kurva AS1 curam. Keseimbangan awal adalah pada titik E yang juga pada tingkat harga P0 dan pendapatan nasional real Y0 yang sama dengan pada keseimbangan pada keadaan 1. Perubahan AD menjadi AD1 juga sama besar seperti dalam keadaan 1. Akan tetapi seperti jelas dilihat dalam gambar 9.7, perubahan keseimbangan yang berlaku berbeda sifatnya. Dalam keadaan 2, harga mengalami kenaikan yang lebih tinggi. P0 P2 dalam keadaan 2 lebih besar dari P0 P1 dalam keadaan 1. Dan pendapatan nasional real mengalami pertambahan yang lebih rendah. Y0 1 dalam keadaan 1 adalah lebih besar dari Y0 Y2 dalam keadaan 2. Pemateri selanjutnya saya sendiri tentang kebijakan moneter dan kegiatan ekonomi. Kebijakan moneter dapat dibedakan kepada dua golongan. Yang pertama, kegiatan moneter kuantitatif. Kebijakan moneter kuantitatif adalah langkah-langkah bank sentral
yang tujuan utamanya adalah untuk mempengaruhi jumlah penawaran uang dan suku bunga dalam perekonomian. Dalam masa deflasi penawaran uang perlu ditambah. Langkah ini akan menurunkan suku bunga dan penurunan ini selanjutnya akan menggalakkan perekonomian. Dalam perkembangan, kegiatan ekonomi tinggi dan pengangguran berkurang. Yang kedua, kebijakan moneter kualitatif adalah langkah-langkah bank sentral yang bertujuan mengawasi bentuk-bentuk pinjaman dan investasi yang dilakukan oleh bank-bank perdagangan. Dengan perkataan ini, tujuan utama kebijakan ini bukanlah untuk mengawasi perkembangan penawaran uang, tetapi untuk mempengaruhi jenis-jenis pinjaman yang diberikan institusi keuangan. Ini memungkinkan bank sentral menggalakkan pertumbuhan ekonomi ke arah yang diharapkan. Kebijakan moneter kuantitatif. Kebijakan moneter yang bersifat kuantitatif dapat dibedakan dalam 3 jenis tindakan. Yang pertama, melakukan jual beli surat-surat berharga dalam pasar uang dan pasaran modal. Langkah ini dinamakan operasi pasar terbuka. Yang kedua, membuat perubahan ke atas suku diskonto dan suku bunga yang harus dibayar oleh bank-bank perdagangan. Yang ketiga, membuat perubahan ke atas cadangan minimum yang harus disimpan oleh bank-bank perdagangan. A. Operasi pasar terbuka. Bank sentral dapat membuat perubahan-perubahan ke atas jumlah penawaran uang dengan melakukan jual beli surat-surat berharga. Bentuk tindakan yang akan diambil tergantung kepada masalah ekonomi yang dihadapi. Pada waktu perekonomian menghadapi masalah resesi, penawaran uang perlu ditambah. Bank sentral menambah penawaran uang dengan melakukan pembelian surat-surat berharga. Di dalam masa inflasi, kegiatan ekonomi yang berlebih-lebihan harus dikurangkan. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan mengangkat penawaran uang. Tujuan ini dapat dicapai oleh bank sentral dengan membeli surat-surat berharga. Dengan penjualan itu, tabungan giral masyarakat dan cadangan yang dipegang oleh bank-bank perdagangan akan berkurang. Yang selanjutnya, supaya operasi pasar terbuka dapat dilaksanakan dengan sukses dan memberikan efek yang diharapkan, dua keadaan haruslah wujud dalam perekonomian. Keadaan-keadaan tersebut adalah: yang pertama, bank-bank perdagangan tidak memiliki kelebihan cadangan. Apabila kelebihan cadangan yang dimiliki oleh bank-bank perdagangan cukup besar, mereka dapat membeli surat-surat berharga yang dijual oleh bank sentral dengan menggunakan kelebihan cadangan tersebut. Oleh karena itu, bank-bank perdagangan tidak perlu mengurangi jumlah tabungan giral. Apabila tabungan giral tidak mengalami perubahan, maka penawaran uang juga tidak mengalami perubahan. Dari keadaan ini, dapat disimpulkan bahwa operasi pasar terbuka hanya akan memberikan hasil apabila bank-bank perdagangan tidak mempunyai kelebihan cadangan lagi. Yang kedua, dalam ekonomi telah tersedia cukup banyak surat-surat berharga yang dapat diperjualbelikan. Operasi terbuka hanya akan mencapai tujuannya apabila terdapat surat-surat berharga yang dapat diperjualbelikan. Untuk melaksanakan kebijakan itu, dalam teori bank sentral dapat secara efisien mempengaruhi perubahan-perubahan dalam penawaran uang dengan melakukan jual beli surat-surat berharga di dalam pasar. Di sebagian negara, operasi pasar terbuka tidak dapat dijalankan oleh karena pasar uang dan pasar modalnya belum berkembang, dan oleh sebab itu jumlah surat-surat berharganya yang dapat diperjualbelikan tidak mencukupi. B. Mengubah suku bunga dan suku diskonto. Dalam menjalankan tugasnya untuk mengawasi kegiatan bank-bank perdagangan, bank sentral harus memastikan agar masyarakat tidak kehilangan kepercayaan kepada sistem bank. Salah satu cara untuk mewujudkan hal ini adalah dengan berusaha agar bank-bank perdagangan selalu sanggup membayar semua cek yang dikeluarkan nasabah-nasabahnya. Di dalam membantu bank-bank perdagangan, ada dua bentuk bantuan yang dapat diberikan oleh bank sentral. Yang pertama,
dengan memberikan pinjaman, atau yang kedua dengan membeli surat. Selanjutnya, peranan bank sentral sebagai suatu sumber pinjaman atau tempat untuk mendiskontokan surat-surat berharga tersebut dapat digunakan oleh bank sentral sebagai suatu alat untuk mengendalikan jumlah penawaran uang dan tingkat kegiatan ekonomi. Dalam kegiatan di mana kegiatan ekonomi berada di bawah tingkat yang mewujudkan kesempatan kerja yang tinggi, bank sentral dapat mempertinggi kegiatan ekonomi dengan menurunkan suku diskonto. Dengan penurunan suku diskonto, biaya yang harus dibayar oleh bank-bank perdagangan untuk meminjamkan dari bank sentral menjadi lebih murah. Ini akan menggalakkan mereka untuk memberikan lebih banyak pinjaman dan sebaliknya. C. Mengubah tingkat cadangan minimum. Kelebihan cadangan yang terdapat di bank-bank perdagangan akan dapat dihapuskan dengan menaikkan tingkat cadangan minimum tersebut. Sebagai contoh, misalkan cadangan minuman yang diwajibkan adalah 20%, tetapi bank-bank perdagangan pada umumnya mempunyai cadangan sebanyak 25%. Dalam keadaan seperti ini, operasi pasaran terbuka dan kebijakan mengubah tingkat bunga tidak akan memberi efek ke atas jumlah penawaran uang. Untuk mempengaruhi penawaran uang, perlulah terlebih dahulu suku cadangan dinaikkan menjadi 25%. Yang kedua, kebijakan moneter kualitatif. Kebijakan moneter yang bersifat kualitatif biasanya dibedakan dalam dua jenis, yaitu yang pertama, pengawalan pinjaman secara terpilih. Kebijakan ini dilakukan dengan menentukan jenis-jenis pinjaman mana yang harus dikurangi atau digalakkan. Yang kedua, pembujukan moral. Dalam melaksanakan kebijakan ini, bank sentral mengadakan pertemuan langsung dengan bank-bank perdagangan untuk meminta moral melakukan langkah-langkah tertentu. Beberapa contoh lain langkah-langkah bank sentral untuk mengendalikan pinjaman bank-bank perdagangan adalah: yang pertama, mengarahkan supaya bank-bank perdagangan memberikan pinjaman kepada pembeli-pembeli rumah biaya murah dengan tingkat bunga yang rendah. Yang kedua, menggalakkan pemberian pinjaman kepada perdagangan-perdagangan kecil. Yang ketiga, memberikan syarat yang lebih ringan untuk pinjaman kepada perdagangan kecil dan industri rumah tangga. Pinjaman kepada para konsumen. Pinjaman yang diberikan oleh bank-bank perdagangan untuk membeli barang-barang tahan lama seperti televisi, mobil, parabot, dan alat-alat dapur. Dan untuk membeli rumah dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi. Pada waktu ekonomi sedang menghadapi banyak pengangguran, pemerintah perlulah menggalakkan para konsumen untuk melakukan lebih banyak perbelanjaan. Bank sentral dapat melaksanakan tujuan ini dengan memberikan syarat-syarat yang lebih ringan kepada peminjam-peminjam untuk membeli barang-barang yang tahan lama atau rumah. Di masa inflasi, langkah sebaliknya perlu dilakukan. Pinjaman untuk membeli saham sebelum berlakunya kemunduran dalam pasaran. Pada tahun 1929, Bank Sentral di Amerika Serikat tidak membatasi besarnya pinjaman uang dapat diberikan kepada pembeli-pembeli surat berharga dan saham perusahaan. Ketiadaan pembatasan ini menimbulkan spekulasi yang lebih berlebihan yang pada akhirnya menimbulkan kenaikan dan kemerosotan harga yang tinggi di pasar saham. Ini sangatlah merugikan kepentingan masyarakat. Semenjak itu, Bank Sentral Amerika Serikat pengendalian pinjaman yang dapat diberikan untuk membeli saham di pasaran saham, yaitu dengan sebagian saja dari pembeli itu dapat menggunakan pinjaman dari bank. B. Pembujukan moral. Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh bank-bank perdagangan ada kalanya sangat berbeda di antara satu periode dengan periode yang lain. Langkah-langkah ini ada kalanya bersifat pengharapan agar bank-bank perdagangan menjalankan suatu kebijakan pengawalan kredit secara terpilih. Tetapi ada kalanya langkah-langkah yang dilakukan lebih memenuhi perubahan alam, jumlah penawaran uang, dan bukan ke atas jenis-jenis pinjaman dan investasi keuangan yang dilakukan oleh bank-bank perdagangan. Ini berarti dalam menggunakan
pembujukan moral di dalam menjalankan kebijakan moneter. Bank sentral mungkin menjalankan kebijakan bersifat kuantitatif, tetapi mungkin pula menjalankan kebijakan yang bersifat kualitatif. Efek kebijakan moneter dalam grafik. Telah diterangkan bahwa apabila penawaran uang bertambah, tingkat bunga akan turun, investasi meningkat, dan sebagai akibatnya pengeluaran agregat juga akan meningkat. Perubahan ini akan memindahkan kurva AE ke atas dan kurva AD ke kanan. Efek dari perubahan ini kegiatan ekonomi, pendapatan nasional, dan tingkat harga akan meningkat. Efek ini dapat dilihat pada grafik A, menunjukkan efek kebijakan moneter dalam menganalisis pengeluaran agregat. Penawaran agregat Y sama dengan AE. Pengeluaran agregat pada kegiatan ekonomi mengalami kemunduran adalah AE, dan dengan demikian keseimbangan yang asal dicapai di E dan pendapatan nasional adalah Y. Kebijakan moneter akan menambah pengeluaran agregat, dan perubahan ini ditunjukkan oleh perubahan AF menjadi AE dan pendapatan nasional meningkat menjadi Y. Pertambahan pendapatan nasional ini akan menambah kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran. Selanjutnya pada grafik B, keseimbangan asal yaitu pada ketika perekonomian sedang mengalami kemunduran dicapai di E, yaitu titik persilangan di antara A dan D dan AS. Keseimbangan ini adalah sama dengan keseimbangan asal dalam analisis Y AE, maka harga pada keseimbangan asal ini adalah P. Oleh karena kebijakan moneter memindahkan pengeluaran agregat dari AB menjadi AF dan menyebabkan pendapatan nasional bertambah sebanyak Y, maka kurva AD adalah bergeser menjadi AD yang melalui titik E, di mana EB min YY kurva AD memotong kurva AS di E, dan ini menunjukkan keseimbangan AD sampai AS yang baru efek dari melaksanakan kebijakan moneter. Keseimbangan yang baru ini menunjukkan pendapatan nasional real lihatnya meningkat dan Y menjadi Y, dan tingkat harga meningkat dari P menjadi P. Mengapakah dalam analisis AD AS pada keseimbangan yang baru mendapatkan nasional milik lebih rendah dari Y? Hal ini bersumber dari efek berikut. Pertambahan pengeluaran agregat dari AB menjadi AE akan meningkatkan harga-harga, dan ini mengurangi pendapatan nasional real, dan pengeluaran agregat real yaitu hanya mencapai Y. Baik, sekian dari presentasi kami. Jika ada yang salah kami minta maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, kami alihkan ke Google Classroom. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.